Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Warta kita pada minggu ini kebaktian minggu kita pada hari ini tanggal 6 Desember dilayani oleh Bapak Gideon. Kemudian persidangan majelis jemaat nanti pukul 12 siang. Untuk Badan Pengurus Bapel, Badan Pelayanan Gereja GKI Ngura, dimohon agar segera menyusun program kerja tahun 2021 dan evaluasi tahun 2020 diserahkan kepada majelis jemaat. Untuk laporan keuangan GKI Ngura, saldo akhir per 30 November itu kita ada defisit Rp564.303. Mohon dukungan doa Bapak Ibu Jemaat supaya keuangan kita dapat terselesaikan dengan baik dan tidak defisit. Untuk PDRT secara onsite akan dilaksanakan Januari 2021. Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Di dalam keheningan, marilah kita merendahkan diri dan membuka hati untuk memasuki Minggu Advent 2. Marilah kita kembali menghayati perkataan Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Lilin kedua, simbol iman. Lilin iman ini melambangkan anugerah Allah di dalam kehidupan kita. Dengan iman, kita percaya bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dan menganugerahkan keselamatan kepada umat-Nya. Kita pujikan KJ 85 ayat yang pertama. Jemaat Tuhan yang terkasih, ibadah Advent kedua ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Allah pencipta langit dan bumi. Besertamu dan beserta saudara juga. Jemaat Tuhan yang terkasih, memasuki Minggu Advent kedua,
kita diundang untuk mempersiapkan diri dan kehidupan kita untuk menyambut kedatangan Tuhan dengan hidup di dalam pertobatan. Seperti pada masanya Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun, kini kita juga patut mengingatkan orang-orang di sekitar kita dengan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Kesempatan kepada saudara-saudara untuk menyatakan pengakuan saudara di dalam doa secara pribadi. Mari kita berdoa. Tuhan, inilah pengakuan-pengakuan kami. Dalam perkataan ataupun dalam perbuatan kami yang tidak patut untuk kami lakukan. Ampunilah kami kalau kami mengaku sebagai anak-anak-Mu, tetapi perilaku dan perkataan kami jauh dari kehendak-Mu. Ampuni kami kalau kami kurang bertanggung jawab terhadap tugas-tugas yang Tuhan percayakan kepada kami, baik dalam keluarga sebagai suami, istri, orang tua, anak-anak, baik dalam pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami, ataupun dalam kehidupan kami, dalam pekerjaan dan bermasyarakat. Ampuni kami kalau kami tidak mampu mencerminkan kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Kiranya belas kasihan-Mu memulihkan kehidupan kami, supaya kami saat ini layak bersama saudara-saudara kami datang menghadap kehadirat-Mu. Pulihkanlah kehidupan kami dari segala cacat celah hidup kami. Kiranya bilur-bilur-Mu menyembuhkan kami dari segala dosa-dosa kami. Di dalam Kristus Yesus, Sang Penebus kehidupan kami berdoa. Amin. Dosaku
Markus pasal 1 ayat 7 dan 8 berbunyi demikian, inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita menyatakan syukur kita dengan saling memberi salam damai. Damai Tuhan beserta saudara. Hai umat manusia, siapkan hatimu dan sambutlah Mesias, Juru Selamatmu. Kan datang segera, terang dan kehidupan yang dijanjikan Tuhan, mengingat rahmat-Nya. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang dan kami mohon Roh-Mu yang kudus yang melingkupi hati dan pikiran kami, supaya kami mampu untuk mengerti dan juga memahami dan melakukan dalam kehidupan kami firman yang akan kami baca dan kami renungkan ini. Kiranya firman-Mu menjadi suluh, menjadi penerang, sehingga sekalipun kami hidup di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan sesat ini, kami tetap memilih jalan kebenaran. Karena itu, kuasailah hati dan pikiran kami. Roh-Mu yang kudus, kiranya yang menolong kami. Hamba-Mu yang Tuhan percaya untuk berbicara, Tuhan juga yang mengurapinya, supaya setiap perkataannya tidak sia-sia. Di dalam Kristus Yesus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Markus dalam pasalnya yang pertama, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8, menjadi landasan untuk renungan kita pada saat ini. Markus pasal 1, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8, demikian Injil Yesus Kristus. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah, seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit,
dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus, yang berbahagia kita yang mendengar, terlebih yang melakukan dalam hidup sehari-hari. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Jemaat Tuhan yang terkasih, ya kita sudah memasuki minggu kedua ya masa Advent ini. Advent ya dari Adventus dalam bahasa Latin itu artinya kedatangan. Jadi masa Advent itu berarti kita menanti kedatangannya. Jadi menanti kedatangan di masa lalu, yaitu masa kelahirannya, yang kita peringati dengan Natal. Tetapi yang kedua, masa Advent itu juga adalah kita menanti kedatangannya kembali, kedatangan di masa depan, pengharapan eskatologis kita, di mana Ia akan datang kembali. Nah, saudara-saudara, bagaimana menyambut kedatangannya? Ini yang menjadi pergumulan kita saat ini, persiapan menyambut kedatangannya. Jadi, kalau ada pejabat datang, maka dipersiapkan sedemikian rupa. Yang tadinya jalan dibiarkan lobang-lobang, maka ketika ada pejabat tertentu datang, lalu jalan itu di aspal, ya dibagusin sedemikian rupa. Yang tadinya jalan penuh dengan sampah, maka semuanya dibersihkan. Selokan-selokan yang tadinya tidak mengalir lalu dibuat sedemikian rupa. Menyambut kedatangan seorang pejabat ya yang notabene-nya adalah manusia, dipersiapkan sedemikian rupa. Kita saat ini sedang dalam masa penantian, kita ada di masa antara, yaitu antara kelahirannya dan kedatangannya kembali. Nah, kita ada di sini, di masa antara ini. Apa yang perlu kita persiapkan? Aksesoris Natal, sudah ada. Ada pohon Natal ya, ada aksesorisnya ya, ada lampu-lampunya, ada buah-buah Natalnya. Apalagi yang Bapak Ibu persiapkan? Menyiapkan untuk selebrasinya. Salah enggak menyiapkan hal-hal begini? Salah enggak? Enggak, setuju. Kita menyiapkan aksesoris semacam ini itu tidak salah, tapi tidak cukup. Menyambut kedatangannya, kalau dari bacaan kita tadi, apa yang perlu kita lakukan? Dari bacaan kita, Markus 1 tadi, menyiapkan segala aksesoris semacam ini itu tidak salah, tapi itu tidak cukup. Maka dalam Markus pasal 1 ayat 1 sampai 8 apa yang perlu kita persiapkan? Hati. Hati yang bagaimana? Hati yang bertobat. Ya. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Dan Allah akan mengampuni dosamu. Menyambut kedatangannya, baik kedatangannya yang pertama ataupun kedatangannya yang kedua kali, maka perlu menyiapkan hati. Hati yang jernih, menjaga hati sedemikian rupa. Yaitu pertobatan, tindakan konkret untuk mempersiapkan diri itu adalah bertobat. Jadi pertobatan dari apa? Dari kehidupan kita yang tidak sejalan dengan kehendak Tuhan. Yang seringkali kita sebut dengan apa?
dosa. Dosa itu apa? Dosa itu kalau Bapak Ibu membaca dalam Alkitab, paling tidak ada dua hal. Dosa itu adalah yang pertama, sikap yang melanggar hukum, sikap yang melanggar perintah Tuhan, sikap yang melanggar peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Tuhan. Itu pertama. Jadi melanggar hukum, ketetapan, melanggar perintah yang dinyatakan oleh Tuhan. Tetapi hal yang kedua adalah bahwa dosa itu apa? Suatu tindakan yang tidak ditunjang oleh motivasi dan hidup kerohanian yang baik. Suatu tindakan yang tidak ditunjang oleh motivasi dan hidup kerohanian yang baik. Orang Farisi tanya sama Tuhan, menurutmu boleh enggak membayar pajak kepada kaisar? Boleh atau enggak? Ini pertanyaan yang enggak tulus. Ini pertanyaan yang menjebak. Seolah-olah dia bertanya, tapi bukan ingin tahu, tapi untuk menjebak. Inilah yang saya maksudkan, contoh yang saya maksudkan yang kedua. Dosa itu apa? Suatu tindakan yang tidak ditunjang oleh motivasi dan hidup kerohanian yang baik. Karena bertanya itu bukan untuk tahu, tapi untuk menjebak Yesus. Misalnya dalam peristiwa lain, Tuhan, ini loh, perempuan ini tertangkap basah, ya maaf sedang berzina. Menurutmu diapakan? Kalau menurut hukum, itu harus dirajam ini, menurutmu harus diapakan? Pertanyaan itu juga bukan ingin tahu jawaban Yesus, bukan ingin mencari solusi, tapi ingin menjebak Yesus. Kalau menjawabnya, ya sudah dirajam saja, katanya harus mengasihi. Tapi kalau dibiarkan, lah ini melanggar hukum ini. Ya serba salah. Pertanyaan yang menjebak. Inilah yang saya maksudkan, tindakan yang tidak ditunjang oleh motivasi dan hidup kerohanian yang baik. Ananias dan Safira, memberi persembahan itu baik apa enggak? Baik, tapi tidak dilandasi oleh motivasi dan hidup kerohanian yang baik. Itu sebabnya sesuatu yang baik itu menjadi bencana bagi dirinya. Jadi Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih, dosa itu apa? Perbuatan yang mengganggu, perbuatan yang merusak relasi, baik relasi horizontal, relasi dengan sesama, ataupun relasi secara vertikal, relasi dengan Tuhan. Perbuatan yang mengganggu dan merusak relasi. Tindakan yang bersifat merusak, tindakan yang bersifat menghambat, tindakan yang menghancurkan shalom, tindakan yang menghancurkan damai sejahtera. Itu sebabnya maka yang perlu kita persiapkan apa? Pertobatan. Dan pertobatan yang dimaksudkan di sini bukan sekedar lip service, bukan sekedar indah di bibir kita, tetapi tindakan yang lahir dari hati. Pertobatan dari kata metanoia dalam bahasa Yunani, itu adalah sikap hati yang menyesal. Sikap hati yang menyesal karena apa? Telah berpikir, berkata, berbuat yang bodoh, yang jahat, yang tidak sepatutnya. Jadi sikap hati yang menyesal, pertobatan itu lahir dari hati, mengambil keputusan untuk berubah, mengambil keputusan untuk mengubah pikiran, mengambil keputusan untuk mengubah cara hidup yang tidak benar, untuk kembali ke jalan yang benar dan yang baru. Mengubah arah dan kehidupan kita dengan perasaan penuh penyesalan dan kesadaran. Jadi metanoia itu, pertobatan itu tidak lahir karena terpaksa,
tidak lahir karena diancam, ya tidak lahir karena kepepet, ya tidak lahir karena intimidasi, tapi lahir dari sebuah kesadaran. Iya, jalanku salah. Iya, keputusanku salah. Iya, perkataanku menyakitkan. Iya, pikiranku adalah pikiran yang jahat. Sebuah kesadaran dan penyesalan. Daud ketika diingatkan tentang dosanya, itulah metanoia, sebuah pertobatan yang lahir dari hati. Ia merendahkan dirinya, tidak lagi duduk di atas tahtanya, tapi di lantai. Ia mengganti jubah kebesarannya. Ia berpuasa, tanda pertobatan. Mengganti bajunya, jubahnya, sebagai tanda pertobatan. Jadi penyesalan itu diwujudkan secara konkret dalam sebuah tindakan itu. Itulah metanoia, lahir dari hati. Sebuah kesadaran dan penyesalan, bukan karena kepepet, bukan karena tidak ada pilihan lain, bukan karena ketahuan dosanya, tapi sebuah pertobatan yang lahir dari hati. Kalau Bapak Ibu membaca dalam Kejadian pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-9, Tuhan bertanya kepada manusia, di manakah engkau? Pertanyaan itu bukan pertanyaan Allah yang tidak tahu, tapi pertanyaan dalam rangka membimbing orang. Membimbing manusia untuk mengakui secara pribadi, lahir dari hati. Tuhan berharap ketika Tuhan bertanya, di manakah engkau? Manusia itu akan mengatakan, Tuhan, aku malu ketemu engkau. Aku tidak berani, karena aku sudah berdosa, dan ampunilah aku. Itu yang diharapkan. Tapi kenyataannya kalau Bapak Ibu membaca, tidak. Manusia berusaha menutupi dosanya. Ia mengatakan, aku takut kepadamu, karena aku telanjang. Harusnya kan gini, Tuhan aku takut kepadamu karena aku telah mengambil keputusan yang salah. Harusnya kan begitu ya. Tuhan aku takut kepadamu karena aku telah mengambil keputusan yang bodoh, yang bebal. Harusnya kan itu, tapi manusia tidak. Berusaha menutupi dosanya dan melemparkan kesalahan itu pada pihak lain. Tuhan, gara-gara engkau dan perempuan yang kau tempatkan di sisiku, lalu aku menjadi berdosa. Ya, melemparkan kesalahan itu. Pertobatan adalah lahir dari hati. Iya, aku salah. Bapak Ibu selama ini yang mana ya? Seperti manusia dalam Kejadian, atau Tuhan, aku bersalah kepadamu. Jadi ketika diingatkan oleh saudara kita, jalanmu salah loh ya, keputusanmu salah. Ini gak benar ini. Oh iya, terima kasih ya, engkau sudah mengingatkan aku. Sehingga aku tidak terus berkubang dalam kesalahanku. Di sini begitu ya kalau diingatkan ya. Puji Tuhan. Ya. Di tempat lain enggak. Apa urusanmu? Ini kan urusanku, gak usah ngurusi aku. Itu di tempat lain. Kalau anggota jemaat GKI Nggura enggak begitu ya. Aduh, terima kasih ya Pak Ari, Pak Budi, saya diingatkan sehingga saya tidak terus berjalan dalam kesalahanku. Begitu ya Pak Ali ya di sini ya. Puji Tuhan. Bapak Ibu, menjaga hati kita ya dalam pertobatan yang lahir ya dari penyesalan dan kesadaran, bukan karena diancam, bukan karena kepepet. Jadi menanti kedatangan Tuhan adalah bagaimana kita menjaga hati, pikiran kita jernih. Itu sebabnya penantian kita bukanlah penantian yang pasif, tapi penantian yang aktif. Tindakan konkret yang dalam bacaan kita adalah sebuah pertobatan yang diikuti dengan kehidupan sehari-hari yang mencerminkan
kemuliaan Allah. Saudara dan saya adalah diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Imago Dei, ya, gambar Allah itu harus kita cerminkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Bapak Ibu, dalam 2 Petrus pasalnya yang ketiga, 2 Petrus pasalnya yang ketiga ayat 9 saya akan bacakan. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi kalau ada orang yang berbuat jahat, hidupnya lebih panjang daripada hidup yang benar, jangan iri. Ya. Bahwa itu adalah Tuhan memberikan kesempatan untuk bertobat. Banyak orang mengatakan gini, tanya sama saya, Pak, kenapa ya orang-orang jahat kok umurnya lebih panjang ya daripada orang-orang yang hidupnya benar? Ya saya tidak tahu dasarnya apa, mungkin orang-orang di sekitarnya, orang ini loh baik tapi cepat dipanggil Tuhan. Nah ini orang ini jahat kok nggak dipanggil-panggil. Ya, kalau gitu boleh nggak yang jahat saja supaya panjang umur? Ya, jangan mengambil kesimpulan yang salah gitu. Jadi Bapak Ibu yang ingin saya katakan adalah bagaimana Tuhan menghendaki supaya kita tidak binasa, ya, berbalik dan bertobat dari kehidupan yang salah. Umat diundang di sini Bapak Ibu untuk bagaimana menjaga hidupnya tidak bercacat dan tidak bernoda. Dalam 2 Petrus tadi, 2 Petrus 3 ayatnya yang ke-14 dikatakan, 2 Petrus 3 ayatnya yang ke-14, sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Menjaga kekudusan hidup kita supaya tidak bercacat dan tidak bernoda. Kelak ketika Tuhan datang menjumpai kita dalam hidup yang tidak bercacat celah. Jadi di sini bagaimana umat diminta untuk menjaga hidupnya sedemikian rupa, baik hati ataupun pikiran. Karena dosa itu bukan hanya yang terlihat, tetapi juga dalam pikiran kita. Kalau Bapak Ibu tidak percaya, mari kita lihat firman Tuhan. Sebuah contoh konkret bahwa dosa itu bukan hanya tindakan yang terlihat, tetapi juga dalam pikiran kita. Misalnya dalam Matius pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-27 dan 28. Kamu telah mendengar firman jangan berzina. Ya, ini mengutip dari Perjanjian Lama. Yang dimaksudkan di sini adalah tindakan fisik. Orang melakukan hubungan seksual bukan dengan suami atau istrinya. Tetapi perhatikan dalam ayat 28. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya. Itu sebabnya saya berkali-kali mengatakan betapa pentingnya menjaga kejernihan hati dan pikiran kita. Karena tindakan fisik itu adalah tindakan yang paling akhir. Perzinahan secara fisik itu adalah tindakan yang paling akhir. Tetapi jauh sebelumnya sudah terjadi, yaitu dapat dalam hati dan pikiran. Itu sebabnya kita menjaga sedemikian rupa. Yesus mengingatkan perzinahan itu bukan hanya fisik, tapi juga pikiran. Ketika pikiran kita tidak jernih, ketika pikiran kita kotor. Jadi kalau pikiran itu terus ada, maka
tindakan fisik itu akan terjadi. Maaf, ketika kita sebagai suami atau istri lalu berpikir untuk pindah ke lain hati, dan itu terus, enggak apa-apa, pindah ke lain hati itu enggak apa-apa. Maka kalau kita terus memelihara pikiran yang kotor itu, maka akan terjadi fisik. Kita mengambil keputusan secara fisik. Contoh lain, mengapa saudara-saudara Yusuf itu berencana membunuh Yusuf? Kan dimulai dari pikiran, iri, marah, benci. Ketika kebencian dan kemarahan itu terus dirawat, maka lebih benci, makin benci, lalu barulah keputusan, ayo kita bunuh. Kan dimulai dari iri ya, dari benci menjadi benci ya, semakin benci, tambah benci. Lalu ketika itu terus ada, maka ayo kita bunuh. Keputusan itu, ayo kita bunuh itu tidak terjadi tiba-tiba, tapi ada tahapannya. Ya, Bapak Ibu bisa membaca kisah Yusuf itu ya. Benci menjadi benci ya, makin benci bertambah benci ya, baru mengambil keputusan. Jadi menjaga pertobatan itu bukan hanya fisik, tapi juga pertobatan itu di dalam hati. Umat kita, saudara dan saya diundang untuk berpartisipasi kini dan di sini. Dan mewujudkan pertobatan itu di dalam kehidupan sehari-hari dengan memperjuangkan keadilan, menolong yang lemah, memulihkan yang terluka, membalut yang terluka. Jadi gereja dipanggil bukan hanya untuk menanti kedatangan kerajaan Allah ya dalam Kristus Yesus, tetapi juga kita diundang untuk menghadirkan di dalam dunia ini. Ayat terakhir yang ingin saya bacakan dari Matius pasalnya yang ke-6, ini yang setiap hari Minggu kita gaungkan. Nah, apakah kita hayati itu persoalan lain. Seharusnya memang apa yang kita gaungkan itu yang kita hayati. Tapi penghayatan itu berbeda ya dengan soal menggaungkannya. Matius 6 ayatnya yang ke-10 dikatakan demikian, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi itu seperti di surga. Jadi tanggung jawab kita adalah secara konkret tindakan kita bertobat dari hidup kita yang tidak benar, lalu mewujudkan dalam keseharian kita. Sehingga nilai-nilai kerajaan Allah itu terwujud pada saat ini. Panggilan kita bukan hanya menanti, tetapi juga menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah itu. Ini panggilan kita setiap umatnya. Pertobatan yang diwujudkan dalam kehidupan yang konkret, memperjuangkan keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan ini. Jadi paling enggak, di sini kita dipanggil untuk meluruskan jalan. Yohanes berseru-seru, bertobatlah. Ya mungkin kita tidak perlu seheboh Yohanes. Kita enggak perlu lalu menjas gitu ya. Hai keturunan ular beludak ya, di bagian lain dikatakan gitu ya. Ketika mereka datang, jadi yang tidak tulus, lalu Yohanes mengatakan itu. Panggilan kita adalah meluruskan dari lingkup-lingkup yang paling kecil dalam kehidupan kita. Orang yang paling dekat dengan kita adalah keluarga. Jadi kalau kita melihat ada keluarga kita yang enggak benar, maka kita dipanggil untuk meluruskan jalannya. Baik itu keluarga inti ataupun keluarga besar. Kita dipanggil untuk saling mengingatkan dalam gereja ini. Sebagai jemaat, imamat yang sebagai tubuh Kristus. Ingat saat ada baptisan atau pengakuan percaya bahwa pesan bagi jemaat apa? Saling mengingatkan dan saling menegur. Jadi kalau ada orang lain, anggota jemaat lain menegur kita, bersyukurlah. Kenapa? Artinya dia sedang menjalankan misi dari Tuhan itu.
Dan dia sayang kepada kita. Orang yang menegur kita adalah orang yang sayang kepada kita. Kalau dia tidak sayang akan membiarkan kita terus terjerumus. Begitu ya. Jadi kalau ada yang menegur kita, mengingatkan kita jangan reaktif, kita jangan marah, lalu jangan justru membencinya. Tapi bersyukurlah. Dan saya bersyukur tadi diungkapkan kalau anggota jemaat di sini diingatkan dan berterima kasih. Di tempat lain enggak soalnya. Apa urusanmu? Nah, itu di tempat lain, bukan di sini ya. Kalau di sini terima kasih diingatkan. Gitu ya? Begitu? Diam artinya? Diam saya terjemahkan sendiri artinya iya. Jadi kalau ada orang mengingatkan kita artinya dia sayang sama kita. Soal motivasi yang lain ya kita berpikir positif sajalah ya. Jadi kita ambil hikmahnya gitu ya. Apakah dia mau mempermalukan kita? Yang jelas kalau memang itu salah ya mesti kita harus menerimanya. Jadi bersyukurlah kalau ada orang di sekitar kita yang masih mengingatkan kita, menegur kita. Artinya dia sayang sama kita. Dia sedang menjalankan misi dari Tuhan, panggilan dari Tuhan. Jadi jangan segan untuk mengingatkan. Karena tidak semua orang itu mau. Jadi mengingatkan orang, membimbing orang itu memang repot. Repotnya apa? Jadi ada jemaat yang mengatakan begini, repot Pak, salah paham. Persahabatan kami jadi rusak karena saya mengingatkan, saya menegur. Iya kalau orang mau terima, kalau enggak, kan banyak orang enggak mau terima. Ya resiko, konsekuensi dari panggilan kita. Jadi kalau ada orang yang marah ya enggak apa-apa. Kan saat itu marah, nanti mungkin setelah pulang, setelah tensinya turun, lalu dia mulai berpikir, iya ya, benar ya yang dikatakan Karel ini ya, oke lah saya akan lakukan. Jadi saat sudah jernih begitu. Beberapa kali orang marah saya ingatkan. Saya pernah mengejar mobil Bapak Ibu, saya naik motor, lalu saya hentikan, lalu saya berikan sampahnya kembali. Buang ya pada tempatnya. Marah-marah ya enggak apa-apa. Mungkin nanti setelah sampai rumah, setelah tensinya turun, mungkin dia merenungkan. Ya. Jadi saya ceramahi dulu. Saya berikan sambil saya ceramahi, ya soal kebersihan dan lain sebagainya. Enggak terima ya enggak apa-apa. Bagian kita adalah dipanggil, pertama-tama adalah bertobat, hati dan pikiran kita jernihkan. Lalu panggilan kita yang kedua adalah juga meluruskan jalan orang lain yang tidak selaras dengan kehendak Tuhan. Jangan mempersoalkan apakah tindakan kita itu diterima atau tidak. Yang penting kita tulus. Yang penting kita tidak ingin mempermalukan dia. Tidak ada motivasi untuk menjatuhkan dia. Misi kita hanya menjalankan misi Tuhan, yaitu mengembalikan orang pada jalannya. Membuat orang mengambil keputusan untuk mengubah hatinya dan pikirannya kembali kepada jalan yang baru, jalan Tuhan. Yang penting kita tulus. Soal respon orang bagaimana, saya kira itu biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Bagian kita adalah dengan tulus hati, bertobat, dan juga menjalani panggilan untuk meluruskan jalan bagi orang lain. Dan yang kedua adalah bagaimana kita mewujudkan pertobatan itu dalam keseharian kita. Menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah di dunia ini, di masa antara ini. Itulah yang perlu kita persiapkan untuk menyambut kedatangannya. Tuhan memberkati. Amin. Ya, mari jemaat Tuhan, saya undang boleh berdiri. Kita akan menaikkan pengakuan iman percaya dengan lagu pujian dari Kidung Jemaat 280. Aku percaya.
Mari kita menaikkan doa-doa kita. Tuhan, kami mengingat bangsa kami. Masa-masa ini adalah masa-masa sedang mempersiapkan untuk pilkada di banyak daerah. Kiranya momentum ini menjadi momentum yang baik untuk kami berpartisipasi secara politis, menentukan pemimpin di daerah kami masing-masing. Tuhan kiranya yang memberikan hikmat kepada kami, supaya kami dapat menentukan pilihan yang bijak. Kiranya bangsa kami tetap kondusif, dan kelak siapapun yang terpilih, masing-masing mampu untuk menerima realitas itu. Jauhkanlah bangsa kami dari situasi chaos, kacau balau. Biarlah bangsa kami tetap kondusif, sehingga masyarakat tetap tenang. Kami berdoa untuk para penyelenggara pilkada ini, Tuhan yang memberkati, supaya mereka mampu untuk berlaku secara adil. Dan kami berdoa khususnya untuk umat-Mu yang terlibat dalam penyelenggaraan ini, baik di pusat ataupun di daerah-daerah. Tuhan yang memberkati, biarlah kehadiran mereka, umat-Mu, akan mampu untuk mencerminkan kemuliaan-Mu. Kami percayakan bangsa kami dalam berbagai persoalan yang ada, yang sedang dihadapi, bencana-bencana alam ataupun karena dampak COVID-19, biarlah pandemik ini tidak menghancurkan kehidupan bangsa kami, masyarakat kami. Karena itu pemimpin bangsa ini Tuhan mampukan untuk mengatasi berbagai persoalan itu. Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati. Kami berdoa untuk para pengungsi di beberapa daerah karena bencana yang terjadi. Kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan kepada mereka. Siapapun yang terlibat untuk meringankan beban mereka, kiranya Tuhan yang memberkati. Tuhan, kami percayakan bangsa kami ini dalam kuasa-Mu. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu, Tuhan juga yang memberkati, Tuhan yang menopang dalam seluruh kehidupannya. Kami percayakan untuk segala usaha dan pekerjaannya. Tuhan kiranya yang memberikan kekuatan, ketekunan untuk tidak menyerah terhadap situasi-situasi yang sulit ini, tetapi terus berinovasi dalam usaha dan pekerjaannya. Kami percaya apa yang mereka lakukan di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Kiranya usaha dan pekerjaannya menjadi sumber kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Tuhan, pada kesempatan ini kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang ada, kiranya Tuhan yang senantiasa menopang, Tuhan yang memberkati. Relasi dalam keluarga, baik relasi suami istri, orang tua anak ataupun antar saudara. Tuhan kiranya Engkau yang memberikan damai sejahtera-Mu. Jika ada di dalam kehidupan keluarga, saudara-saudara kekasih kami, pergumulan-pergumulan yang tidak mudah, kiranya mereka terus memperjuangkan keluarganya. Mereka terus memperjuangkan pernikahannya, sehingga mereka boleh mendapatkan kedamaian dan sukacita dalam keluarganya. Situasi yang sulit kiranya tidak membuat mereka menyerah dan mereka meninggalkan keluarganya, tapi mereka terus memperjuangkan karena pernikahan mereka, keluarga mereka adalah anugerah-Mu. Kami tahu Engkau tidak akan membiarkan mereka sendirian dalam pergumulan-pergumulan yang ada. Kami berdoa dalam pergumulan berkaitan dengan saudara-saudara kami yang sedang sakit, baik karena usia lanjutnya ataupun karena sakit penyakit yang ada, kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan dan pengharapan. Terlebih bagi anggota keluarga yang merawatnya, kiranya kehadirannya membuat saudara-saudara kami yang sakit tetap boleh melihat cinta kasih-Mu. Karena itu Tuhan yang menolongnya. Tuhan, pada kesempatan ini
kami berdoa untuk pergumulan-pergumulan lain yang tidak kami sebutkan satu persatu. Kami tahu tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong mereka dan pendengaran Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengarnya. Karena itu kami percayakan kepada Tuhan. Dan saat ini kami juga turut bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang dalam minggu-minggu ini merayakan ulang tahun baik kelahiran ataupun pernikahannya. Tuhan kiranya yang senantiasa memberkati. Tuhan, pada kesempatan ini kami berdoa untuk gereja-Mu, GKI Ngurah. Ada banyak karya yang mesti harus kami lakukan. Kiranya Engkau Sang Kepala Gereja menolong kami. Karena itu kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang Tuhan tempatkan di sini. Para penatua, pendeta, Tuhan yang memberkati, dan juga para aktivis di komisi, panitia, ataupun tim kerja yang lain. Apa yang mereka persembahkan dalam karya-karya layanannya senantiasa membawa dampak kehidupan yang baik. Tuhan berkati hamba-hamba-Mu ini, Tuhan yang menolongnya, Tuhan yang memberkatinya, supaya karya-karya layanan hamba-hamba-Mu ini membawa seluruh umat-Mu sebagai umat yang senantiasa merasakan kasih dan penggembalaan Tuhan sendiri. Kiranya sukacita dan pengharapan senantiasa tumbuh karena karya-karya layanan hamba-hamba-Mu ini. Sehingga seluruh umat yang Tuhan percayakan untuk digembalakan, mereka tidak merasa sendirian. Mereka merasakan penggembalaan Tuhan lewat hamba-hamba-Mu ini. Terlebih dalam situasi-situasi yang sulit, baik dalam pergumulan-pergumulan yang ada ataupun karena pandemik yang ada saat ini. Kiranya mereka tetap tidak merasa sendirian, Tuhan hadir dalam kehidupan mereka lewat karya-karya hamba-hamba-Mu ini. Tuhan, kami berdoa untuk hamba-Mu, Pendeta Emeritus Budi Bunarto, kami percayakan kepada Tuhan, kami bersyukur boleh merayakan masa emeritasi ini, sebagai penghargaan atas kesetiaan dalam karya layanannya. Tuhan yang memberikan kekuatan dan pengharapan. Dan kami menyerahkan bersama dengan seluruh keluarganya untuk tetap berkarya dalam melayani umat-Mu. Kami berdoa untuk Penatua Seta, kami percayakan kepada Tuhan untuk segala proses-proses yang harus dilalui oleh Penatua Seta. Kami tahu Tuhan akan memberikan yang terbaik. Karena itu kami percayakan seluruh prosesnya hanya kepada Tuhan. Tuhan, pada kesempatan ini kami menyerahkan program-program yang ada, Tuhan yang memberkati, dan kalau kami, para hamba-hamba-Mu, majelis jemaat dan badan-badan pelayanan harus mempersiapkan diri untuk merencanakan program 2021, itu hikmat-Mu kiranya Tuhan anugerahkan. Terlebih kami harus berinovasi di masa-masa pandemik ini, sehingga pelayanan terhadap seluruh umat-Mu senantiasa tetap terpelihara dengan baik. Kami sebentar lagi akan pulang setelah ibadah ini selesai, bimbing sertai kami. Jauhkan kami dari segala yang jahat. Doa kami dalam ungkapan syukur dan permohonan ini kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, Sang sumber pengharapan dan berkat bagi kami, yang mengajar kepada kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam
Ya, mari Bapak Ibu kita memberikan persembahan kita dengan mengingat nas dari Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu, saudara-saudara, demi kemuliaan Allah, aku menaikkan kamu supaya kamu persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jika kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, kita akan iringi dengan lagu pujian Bawa Persembahan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Ya, mari Bapak Ibu dengan Bapak Ibu diri kita akan berdoa untuk persembahan. Mari kita berdoa. Allah surga, terpuji nama Tuhan, kuasa kuasa-Mu dan anugerah-Mu untuk setiap kami. Kami bersyukur hari ini kami boleh diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Tapi lebih dari itu, Tuhan menuntut kami untuk kami boleh memberikan tubuh kami seluruhnya untuk persembahan. Biarlah kami boleh mengerjakan segala sesuatu, semua untuk kami persembahkan untuk pada Tuhan. Ini Tuhan persembahan kami, hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan kan meninggikan yang suka merendah, olehnya disingkirkan yang angkuh bermegah. Yang tulus hatinya, niscaya dilayangkan menyambut kedatangan Sang Raja mulia. Kekasih-kekasih Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Kami siap menjadi saksi Kristus. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini dan selamanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera kini sampai selama-lamanya. Maranatha, 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 Amin.
segenap majelis jemaat GKI Ngurah mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Gideon. Kiranya apa yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi kita semua. Juga saya cuma sampaikan terima kasih kepada semua jemaat yang hadir, dan atas kehadirannya saya sampaikan terima kasih. Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara sekalian.